Saudara, salam damai. Kita berjumpa pada kesempatan ini. Pemuritan akan memperdalam satu topik lanjutan dari topik sebelumnya. Kita akan melihat proses perkembangan atau proses berkembangnya dosa di dalam diri manusia. Menurut buku Iman Katolik, ada 8 tahap dosa berkembang di dalam diri manusia. Dosa itu terjadi tidak secara tiba-tiba, tetapi secara pelan-pelan. Tahap pertama itu disebut sebagai tahap godaan. Tentu tahap ini atau godaan ini belum sebagai dosa. Masih di dalam pikiran, seperti ketika Yesus digodai iblis di padang gurun. Jadi godaan itu belum menjadi dosa. Penolakan terhadap godaan ini akan lebih mudah dilakukan oleh manusia dengan cara apa? Membuang jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang menggoda pikiran manusia, dengan cara memikirkan hal-hal yang positif, dengan berdoa, dengan membaca kitab suci. Matius bab 5 ayat 29 dikatakan, Yesus di situ jelas mengatakan, "Jikalau matamu menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu." Artinya apa yang menyesatkan mata itu buanglah jauh-jauh. Tahap kedua adalah tahap pembiaran atau tahap penghayalan. Pada tahap ini, godaan yang tidak dibuang alias dibiarkan akan menjadi dosa ringan. Manusia mulai menikmati pikiran-pikiran, mulai menikmati hayalan-hayalan ini. Dengan istilah yang lebih enak dicerna, buku Iman Katolik mengatakan mengunyah-ngunyah dosa di dalam pikiran. Nah, pada tahap ini tinggal menunggu waktu saja untuk membuahkan dosa. Di dalam Yakobus 1 ayat 15 itu jelas dikatakan, "Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Tahap yang ketiga adalah tahap keinginan. Perkembangan dari pemikiran dosa yang dihayalkan atau yang dinikmati. Artinya apa? Khayalan itu pada tahap ini membuahkan keinginan untuk berbuat dosa. Jadi sudah ada keinginan untuk berbuat dosa. Yesus mengatakan, orang yang mempunyai keinginan untuk berbuat dosa itu sudah berdosa. Di dalam Matius bab 5 ayat 28. Tahap keempat, setelah keinginan berbuat dosa, tahap keempat itu adalah keputusan. Artinya demikian, pada tahap ini seseorang memutuskan untuk berbuat dosa. Keinginan untuk berbuat dosa itu sudah menjadi sebuah keputusan, tapi masih merupakan dosa yang ada di dalam hati. Misalkan, ya, saya memutuskan untuk mengambil barang orang itu. Jadi sudah ada memutuskan, saya mau mengambil barang itu. Jadi sudah berupa keputusan, dan ini dosa di dalam hati. Tahap kelima setelah keputusan itu adalah tindakan. Jadi saya mau mengambil barang itu, pada tahap kelima itu keinginan memutuskan mengambil barang itu sudah dilakukan, diwujudkan dalam sebuah tindakan. Sehingga kesempatan untuk berbuat dosa muncul, orang lalu mengeksekusi dan berbuat dosa itu, melakukan tindakan nyata. Nah, ketika itu jiwa seseorang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu saya contohkan tadi, pada tahap 5 ini orang sudah mencuri. Tahap 4 orang memutuskan untuk mencuri. Nah, tahap ke-6, saudara, ini menjadi sebuah kebiasaan. Perbuatan dosa yang diulang-ulang sehingga menjadi sebuah pembenaran perbuatan jahat. Jadi keinginan hati sudah menjadi sebuah kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, kita sering mendengar bahwa orang yang keluar dari penjara melakukan lagi, tertangkap lagi. Jadi sudah mempunyai kecenderungan, sudah ada kebiasaan gitu. Tahap yang ketujuh itu adalah rentetan
dosa. Artinya apa? Dosa yang sudah dilakukan menjadi sebuah kebiasaan akan menimbulkan dosa-dosa lain. Misalkan orang tadi yang sudah mempunyai kecenderungan mencuri, dia akan melakukan dosa lain, bisa saja misalkan membohongi atau berbohong atau bahkan membunuh. Ada penjahat yang mencuri masuk dalam rumah, akhirnya membunuh orang tuan rumah karena ketahuan. Jadi pada tahap 7 itu dosa sudah menjadi rentetan dosa, artinya tindakan dosa sudah kebiasaan dosa memunculkan dosa-dosa yang lain. Nah, tahap 8 itu adalah membenci Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa pada saat kejahatan sudah benar-benar berakar di dalam diri manusia, jiwa seseorang, maka ia melakukan dosa yang memang benar-benar jahat sampai membenci Tuhan atau menghujat Roh Kudus. Ini yang oleh Yesus dikatakan sebagai dosa yang tidak terampuni di dalam Markus 3 ayat 29. Itulah saudara proses terjadinya dosa di dalam diri manusia. Tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses dari tahap pertama tadi sampai tahap ke-8 membenci Tuhan. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita, untuk Anda dan saya, guna merefleksikan hidup kita sehingga kita lebih peka terhadap suara Tuhan. Tuhan memberkati.